Jalan menuju ke Damsyik itu adalah padang gurun. Abang percaya perubahan iklim? Zaman nabiku Nabi Muhammad saja abad ke-7. Hei, dengar. Abad ke-7 saja. Itu bang sekarang bang. Iya. Lembah itu lembah. Betul. Lembah itu. Abad ke-7 saja itu sudah masih padang gurun. Lembah itu lembah. Lembah itu padang gurun, Cak Ayu. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat. Jadi kalau ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, ada Yesus di dalam bilik, kata Yesusnya apa? Jangan kamu percaya. Karena kalau kapan kamu percaya, kau akan disesatkan. Ketika Paulus ke Damsyik mengaku bertemu dengan Yesus, kamu percaya, makanya kamu sesat. Entah apa-apalah kau ajarkan. Yang tadinya Tuhan minta korban binatang, sekarang kau ajarkan yang korban itu manusia. Yang tadinya Tuhan minta kuduskan hari Sabtu, kalian rubah menjadi hari Minggu. Yang tadinya Tuhan mengatakan jangan kau makan babi, haram bagimu, kau bilang itu makanan yang paling enak. Yang tadinya Tuhan perjanjian kekalku sunat kulub, sekarang kau larang orang bersunat. Kalian itu penyesat. Semua ajaran Kristen bertentangan dengan firman Tuhannya Yahudi. Karena kalian itu penyesat. Kata Yesus, waspadalah kepada penyesat. Dek, adik, bisa nggak jolokin abang mangga yang paling dekat itu? Udah masak. Nah, sayang. Oh iya, mandi dulu. Ya, bisa ya. Dari sini aja, nak. Nanti dari sini aja pakai bambu toh. Yang sebelah sini, sayang, sebelah sini. Iya. Abah pingin mangga, soalnya ada jin dari padang gurun. Oke. Pastornya kabur, mencret di celana, ngaku Bugis. Aduh, orang Bugis kok makan babi. Ya, lucu. Bang RH naik, Bang RH. Nanti asar saya ibadah. Bang Arif. Halo, mau menyesatkan apa lagi? Berbicara kembali kepada tema tentang salib? Nah, gimana bang? Mau dibahas apa ini? Tentang salib? Ya, oke. Oke, baik. Gini bang. Baik. Bang. Saya menjelaskan dulu, habis itu Anda tanggapi. Begin. Tentang salib, oke ya. Berdua ya kalian ya, dengarkan. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 33, di situ ada kata hisyum fid dunya. Orang yang disalib ini adalah merupakan hukuman penghinaan dirinya terhadap di atas dunia ini. Hisyum fit dunia artinya orang yang disalib itu adalah orang yang dihinakan di dunia. Kitabnya Yahudi menerangkan, Ulangan 21, 22, 23. Orang yang disalib itu adalah orang yang dikutuk, orang yang dilaknat. Jadi Al-Quran mengatakan yang disalib orang yang dikutuk, orang yang dilaknat. Kitabnya Yahudi orang yang dikutuk, orang yang dilaknat. Paulus mengajarkan di dalam Galatia 3 nomor 13, orang terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Berarti Yesus yang disalib ini, oknum yang disalib ini, yang kalian sembah ini adalah makhluk yang dikutuk oleh Tuhan. Pertanyaan saya, apakah Yesus anak Maria yang dikutuk atau setan yang dikutuk oleh Tuhan? Jawab. Dosa yang dikutuk. Dosa yang dikutuk. Iya, betul. Abang jangan membuat opsi dong. Ya, itu dalil. Kamu baca Galatia 3 nomor 13. Jangan jadi penyesat. Galatia 3 nomor 13, dengarkan. Kristus dan penyesat-penyesat tadi lagi. Iya. Iya, kan yang menyesatkan itu adalah setan. Dosa yang disalibkan. Dosa yang disalibkan. Dosa yang disalib atau oknum? Oknum yang berdosa atau dosanya? Dosanya yang disalib. Bukan orangnya. Via. Bukan orangnya. Iya. Melalui. Ya, melalui orangnya. Jangan jadi penyesat. Jadi jangan penyesat. Jadi yang disalib ini adalah orang yang berdosa. Dosanya banyak sampai oknumnya disalib. Kata Paulus, Kristus, dia tidak mengatakan Yesus. Dia mengatakan Kristus, itu gelar. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Nah, sekarang yang digantung di tiang salib itu adalah orang yang dikutuk. Pertanyaan saya, yang dikutuk. Dengar. Yang dikutuk oleh Tuhan, dengar, yang dikutuk oleh Tuhan, Yesus atau iblis? Dosa.
Mulai ngaca. Jangan buat opsi. Di Opsi dalam cuma kitab dua. Kejadian nomor 13, Kejadian 3 nomor 13-14, yang dikutuk itu setan, iblis. Pertanyaan saya, kau jujur, jangan jadi penyesat. Yang dikutuk oleh Elohim, Yesus atau iblis? Dosa. Yesus dosa atau bukan? Dosa ditanggungnya. Penyesat. Mana ada dosa ditanggung Yesus? Saya ulang. Yang disalib menurut kitabnya Yahudi adalah pelaku maksiat, yaitu orang yang dikutuk karena melakukan dosa. Tentu dia bersama dengan iblis. Menurut Paulus, terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Pertanyaan saya, orang yang dikutuk di atas tiang salib ini, Yesus atau iblis? Yesus. Iya. Berarti Yesus itu orang yang dikutuk. Dosanya yang dikutuk. Penyesat. Halo bang, bang, Aku jawab, abang bilang penyesat. Saya ulang lagi, terkutuklah dosa yang digantung atau terkutuklah orang yang digantung? Dosa. Mana dalilnya terkutuk? Orang itu kan perbuatannya dosa kan? Berarti yang digantung ini orang atau dosa? Yang digantung ini orang atau dosa? Aku bertanya sama abang, abang dihukum gara-gara apa? Gara-gara dosa. Nah, yang dihukum dosanya kan? Ya, yang dihukum orangnya kan? Perbuatan apa bukan? Masuk neraka. Orangnya yang dihukum. Orangnya dihukum. Perbuatannya kata bukan. Perbuatannya menyebabkan orang itu dihukum. Perbuatan orang lain. Yang digantung siapa? Yesus. Kata Paulus, terkutuklah orang yang digantung. Berarti yang digantung siapa? Yesus. Yang dikutuk siapa? Manusia. Siapa namanya? Abang. Cuma. Penyesat. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah dia. Penyesat. Yang digantung di tiang salib itu Bang Suma. Dosa Juma. Apa dosa saya? Apa dosa saya yang menyebabkan? Yang nggak benar. Apa itu yang tidak benar? Inilah mengatakan bahwa yang datang itu setan, iblis, jin, segala macam sama Paulus. Sekarang kalau dia bukan setan, kata Yesus, tanda-tanda dengar, tanda-tanda apabila aku yang datang, akan nampak anak manusia di tengah langit. Bintang berjatuhan, dalilnya langit, bintang berjatuhan, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya. Itu tanda-tanda kalau Yesus yang datang. Dalilnya? Tanda itu ada gak? Tanda itu ada nggak ketika Paulus mengaku bertemu dengan orang yang mengaku Yesus, suara yang mengaku Yesus? Tanda-tanda itu ada nggak? Dalilnya bang? Dalilnya di Matius 24 nomor 3 ketika ditanya oleh muridnya di Bukit Zaitun, Guru, apa tanda kedatanganmu? Apa tanda kedatanganmu? Tanda kedatanganku, aku akan nampak di tengah langit, seluruh manusia akan melihat aku. Bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya. Pertanyaan saya, apakah tanda kedatangan Yesus yang asli itu ada pada saat Paulus mengaku mendengar suara mengaku Yesus? Ada nggak tanda itu? Ada atau tidak ada? 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 Apa tanda kedatanganmu? Bla 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 bla. Kalau aku yang datang, ini tandanya. Ketika Paulus mengaku bertemu dengan Yesus, tanda itu ada atau tidak ada? Matius berapa tadi bang? Halo bang, bang Nunis, abang kita diskusi ini, dengar dulu bang. Kita diskusi di sini, jangan kita pakai logika bang. Ya, Abang Suma dari tadi mempertanyakan tentang siapa yang disalib, ya. Kalau Abang Suma mengatakan bahwa iblis yang disalib, coba tunjukkan data bahwa di mana iblis berbentuk manusia dan bisa ditangkap iblis itu dan bisa disalib. Coba kau sanggup buktikan itu. Kalau kau tidak bisa buktikan, kau buktikan bahwa iblis bisa ditangkap, bisa disalib, saya mualaf.
Kau Saya dengar tunjukkan. Saya tunjukkan. Nah, iya, jangan kau. Kamu di situ ada Bible? Orang-orang yang otak mati ya, gitu. Di sini ada di situ ada Bible. Saya di sini nggak baca, tapi kau tunjukkan di mana setan Oke. bisa ditangkap, setan bisa Yohanes disambut, setan jadi manusia. Yohanes 6 nomor 70. Coba Iya, baca. kau tunjukkan datanya, jangan ngarang bebas. Saya itu nggak mau banyak-banyak ngomong. Mana datanya? Iblis bisa dipegang, iblis bisa dipaku kakinya, iblis bisa diikat tangannya. Coba kau tunjukkan. Oke. Saya tunjukkan sama sabar. La 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 la. Nih, Yohanes 7 nomor Yohanes 6 nomor 70. Sabar ya, kita baca. Yohanes 6 nomor 70. Pasti kau sudah baca juga di situ, bohong kalau tidak. Dan Yohanes 6 nomor 70. Tungkapan itu, Bang. Tungkapan itu, Bang. Bukankah aku yang telah memilih engkau yang 12 dan satu di antaramu iblis? Siapa iblis di situ? Yudas. Yudas bisa dilihat? Kau tunjukkan di mana rupa iblis bisa dipegang, bisa diikat, kan mati. Udah kau turun, Ya, kau turun, makanya kau kita diskusi itu, jangan dibilang diskusi. turun, Pakai logika. bahlul manusia, tonyok, penyesat, beleng-beleng. Yudas. Baru Yudas. Terus? Yudas disebut apa? iblis. Siapa yang dikutuk oleh Tuhan? Dosa. Penyesat juga ini si Bahlul satu. Ada nggak OTN lain biar kau turun? Kau istirahat dulu. Nah kan kau bertanya dijawab nggak apa? Udah turun, kamu turun, kau cebok sana, cebok air 1 sendok. Dosa yang disalib, Bahlul. Lebih parah lagi dosa yang disalib. Mana dosa wujudnya, dosa mana? Kampret. Saudara Ucil, kalau kau naik, kau bantah dalil, kuludai mukamu ya. Nah, silakan kau naik. Buka kameramu, buka kamera. Buka kameramu, tuyul. Buka kamera, buka. Oke, Bang. Ya, oke. Buka kamera. Buka kamera. Gak usah buka kamera, Bang. Di sini kita diskusi buka kamera, ya. buka kamera. Inilah alasannya biar dia turunin saya. Kamera. Ini alasannya buat dia turunin saya. Dia nggak mampu berargumen dengan saya, ya. Jangan sama Kenapa orang, Yudas? Kenapa Yudas jangan disebut sama setan? orang yang nggak tahu, ya. Kenapa Saya Yudas bilang itu, disebut ya. setan? Kenapa Yudas disebut setan? Pertanyaan saya tadi kemana? Merujuk kepada siapa? Udah, kepada Yudas kau apa turun. kepada setan? Ya, Jangan kau turun. kemana-mana kau. Hei setan, Takut. kau dibawa setan. Tidak ada, saya takut kalau orang tidak bisa berbicara pakai data. Kamu ke neraka aja selamanya di sana kekal. Ngapain kau naik di sini ngajarin saya? Saya pakai data, kau pakai kentut. Kok kayak pastormu tadi tuh kabur. Kue boneng. Buka kamera dong. Boneng. Buka kamera dong. Kue boneng. Saya bikin judul dulu. Pastor kabur mencret. Saya bikin tema dulu. Kabur mencret. Kau. Pastor Tidak kabur di sini. mencret. Kau bahas Di- Bible terus. Bahas itu Pastor Islam. kabur mencret Bahas Quranmu. di babat Bang Suma. Boneng nak Sunda lah kah? Pemakan babi marah. Boneng ini. Kau bahas Bible terus kan? Kenapa? Takut Bibalmu ini. Malah kau bahas Bible. Kau bahas Quranmu. Al-Quranku mengatakan Bible itu adalah dongeng. Makanya dibahas, dibuktikan. Boneng apa? Bang Indra, Di Masya Allah, Quranmu barakallahu di Quranmu itu fikum. Sehat disuruh selalu. bawa Injil, bawa kitab-kitab sebelumnya. Di kitab sebelumnya yang dimaksud itu Injilnya Nabi Isa, bukan Injilnya Paulus. Boneng kau. Kenapa mau Injilnya Paulus? Paulus itu penulis. Paulus itu penyesat. Penyesat. Kau yang sesat. Yesus yang mengatakan itu kok.
Kau yang sesatkan umatku kau. Yesus ya mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah dia. Buka maskermu coba. Boleh kau kah? Buka kameramu coba. Berani kau kah? Buka maskermu. Buka kameramu. Nggak bisa onting. Nggak bisa onting. Kopi tidur sama babi. Tidur sama babi sana, tidur. Kau Di dalam Bible. Kenapa kau takut dibahas Bibelmu? Dia takut kau bahas Al-Quran coba. Kau ditanya. Apanya yang saya mau bahas? Apa? Coba. Apa? Apa yang mau dibahas di Al-Quran? Saya tanya kau, Muhammad pernah sholat di kandang kambing tidak? Oh? Emang Yesus lahir di kandang kambing? Muhammad pernah sholat di kandang kambing tidak? Udah kau turun, kau penghujat, kau binatang. Binatang pemakan babi. Penyesat pada kejang-kejang, saudara-saudara. Jangan gila permanen dong. Santai aja dong. Jangan kejang-kejang dong. Halo. Yesus jalan keselamatan. Nah, berarti bukan Paulus ya jalan keselamatan, tapi Yosua. Bagus. Di mana Yosua mengajarkan pengikutnya disebut Kristen? Ayo. Matius 1 ayat 21. Matius 1 ayat data 21. nomor 1. Di situ tidak menyebut murid-muridnya dengan sebutan Kristen. Ayo. Jadi setiap orang yang mengikuti Yesua itu adalah murid Yesua. Oke, itu betul. Saya setuju. Sekarang ketika Yesus kemudian menyembah kepada Elohim, siapa yang diikuti oleh Kristen menyembah Yesus? Yesua itu adalah Tuhan sendiri yang menjadi manusia. Saya bertanya, pengikut Yesus yang percaya kepada Yesus. Sekarang pertanyaan saya, Yesus menyembah kepada Elohim. Pertanyaan saya, di mana Yesus mengajarkan menyembah dirinya? Yohanes 14. Di sana sudah jelas, jika kamu melihat aku, kamu melihat Bapa. Aku keluar dan datang dari Bapa. Oke, berarti siapa yang meludahi aku meludahi Bapa? Ya, benar sekali. Siapa yang membunuh aku? Siapa yang membunuh aku berarti membunuh Bapa. Bapa itu sendiri. Siapa yang membunuh aku berarti membunuh Bapa. Bapa itu tidak bisa mati, ya. Karena Bapa itu adalah roh. Tadi katanya siapa yang melihat aku melihat Bapa. Iya. Seperti siapa yang membunuh aku berarti membunuh Bapa. Kau buka kamera dulu coba. Buka kameramu, bisa nggak? Karena Bapak itu tidak bisa mati. Enggak, bisa buka kamera dulu nggak? Buka kamera dulu bisa nggak? Buka kamera. Buka kameranya dulu. Biar kita tidak perlu kamera itu tidak perlu. Itu tidak penting. Yang penting itu adalah firman Tuhan. Oke. Sekarang siapa yang membunuh Yesus itu sama halnya membunuh Bapa, gitu? Iya. Berarti Bapak pernah itu tidak dapat dibunuh ya. Loh, berarti bukan Bapak, berarti Yesus bukan Bapak. Karena firman menjadi manusia. Yohanes 1. Iya, berarti Bapak Yesus itu bukan Bapak berarti. Dia memang Bapak. Loh, berarti dia mati. Berarti Bapak mati. Berarti Bapak mati. Bapak tidak mati, tidak bisa mati. Iya, berarti dia bukan Yesus. Berarti Bapak bukan Yesus. Tubuh tanpa Yesus roh mati. Itu mati. Maka itu Yesus mati. Yang menguasai tubuh Yesus mati, Bapak. Yesus mati, Bapak. Sebab itu Yesus mengatakan aku dan Bapak adalah satu. Udah, kamu dibawa. Kamu tidak bisa diskusi. Kau bicara sendiri. Kau di gereja cocoknya. Jangan di sini. Kau di gereja. Cium-cium pantat pendeta. Jangan kau di sini. Saya itu mau berdiskusi dengan orang yang paham Bible, bukan yang mendokma. Apakah Yesus itu adalah Bapa? Ya. Apakah Yesus mati? Ya. Apakah Bapak mati? Tidak. Penyesat, penipu, pembohong besar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Yesus mati? Bentar Bang, ini mau apa aja ya? Bentar ya Bang.
buat oten-oten, jangan mengklaim kalau kitab kalian itu Injil. Injil itu kitab umat Muslim. Taurat yang itu kitab umat Muslim. Betul. Injil itu tidak mengajarkan menyembah Tuhan yang lain-lain. Injil itu mengajarkan menyembah Allah yang Esa. Betul sekali. Oke, makasih Bang ya. Makasih saudara, thank you. Makasih. Halo. Halo Bang. Halo juga. Dari sekte mana? Ya, aku ini Oten Sejati Bang. Ya, ada di sini Bang. Kita mau diskusi apa Bang? Mau bahas abang buka sesat, kamera. saya yang sesat. Gimana? Oke, baik. Buka kamera dulu. Ini Bang, pengikut saya masih kurang Bang. Belum bisa. Abang lihat aja Bang. Nggak bisa. Oh ya, nggak apa-apa kalau gitu. Lain kali ini ya. Lain kali buka kamera ya. Jadi temanya apa? Siap Bang. Ya. Kita di sini. Siapa yang sesat, saya atau Anda? Gini Bang, kita mencari Allah yang sesungguhnya itu abang atau saya yang percaya kepada Allah yang benar. Setuju nggak? Setuju. Oke, ya. Teman-teman di bawah 4.100 menyaksikan saya diskusi dengan Abang Suma, ya, bahwa kami mencari Allah yang sesungguhnya yang benarnya Allah siapa, ya. Nanti saya tunjukkan ayat-ayatnya semua bahwa Allah di dunia ini banyak, tetapi hanya Allah orang Israel yang menciptakan langit dan bumi, ya. Oke Bang, Abang narasi dulu, lepas saya yang duluan. Kita buktikan di sini bahwa siapa yang menyembah Allah yang benar. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan pencipta alam semesta. Tuhan saya adalah pencipta alam semesta. Tolong tunjukkan dalil Tuhanmu Yesus Kristus pencipta alam semesta. Silakan. Oke. Karena sesuai tadi kesepakatan kita bahwa ya Allah yang menciptakan langit dan bumi, ya. Ya, kita berbicara di sini adalah Allah, bukan berbicara tentang Yesus. Saya mengaku Yesus itu adalah diutus oleh Allah. Ya, dengar itu. Berarti Yesus itu bukan Tuhan. Kau dengar dulu ya. Santai. Enggak, saya tanya dulu. Jangan pakai jurus Paulus dong. Oke, saya ikutin Anda. Kemana Yesus itu bagimu manusia ciptaan? Aku di sini mengaku Yesus itu diutus oleh Bapa. Saya tanya, Yesus itu ciptaan Tuhan atau bukan? Dia itu diutus, bukan diciptakan, tapi diutus oleh Bapa. Berarti kalau saya ulang lagi. Yesus itu bagimu ciptaan atau pencipta? Bagiku itu dia adalah diutus. Saya tidak tanya dia diutus atau tidak diutus, goblok. Yang saya tanya, Yesus itu ciptaan atau pencipta? Oke. Kalau Abang Suma mengatakan begitu, saya ikutin di dalam Bible. Karena di dalam Bible tidak ada bahwa Bapak menciptakan. Saya ulang pertanyaan saya, Tuyul. Yesus itu pencipta atau ciptaan? Oke, ya saya ikutin. Berarti Yesus tercipta oleh Allah melalui firman. Oke. Terus apa lagi? Berarti Yesus ciptaan. Dia kan diutus oleh Allah melalui firman. Mulai jurus Paulus dipakai. Jangan takut, kita adu argumen. Penyesat, benar-benar kau penyesat. Di kau sini penyesat. Allah, Bang. Kau ingin mencatut Tuhannya Yahudi kan? Takut dia bahas Allah, Bang. Tidak, saya tidak takut. Saya tidak takut sama sekali. Saya katakan Tuhanku, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau Anda mau lanjut dengan saya, Anda harus mendudukkan Yesus sebagai Tuhanmu. Jangan Tuhannya Yahudi. Takut ya kawan-kawan. Anda nggak sanggup, berarti Anda bukan nggak sanggup. Jangan kau. Sekarang saya tanya, Yesus itu pencipta atau ciptaan? Karena aku udah mengaku dia diutus oleh Bapa. Saya tidak tanya itu, wahai jurus ular tua. Saya tidak tanya itu, ular tua. Yang saya tanya, Yesusmu itu pencipta atau ciptaan? Oke, ya sudah, saya ikuti narasi kamu ya. Di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 10 mengatakan bahwa segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia. Dia siapa? Dia siapa? Berarti Yesus pencipta.
Abang dengar dulu ya, segala sesuatu dijadikan oleh Yesus. Berarti Yesus itu pencipta. Dengar dulu, jangan kau ngambil data itu untuk Yesus tapi kau malu untuk mengakui. Bukan malu ya. Berarti Kamu Yesus itu kemana-mana, pencipta. Ya. Berarti Tadi Yesus itu kita pencipta. Ya, dengar dulu aku jelasin. Kita tadi bahas Allah, kau lari ke Yesus. Gimana? Ya kenapa kau bahas Allah? Memang Tuhanmu itu Yesus, bukan Allah. Ya, takut dia kawan-kawan, takut dia ini kawan-kawan. Saksikan aja berapa 400 orang penonton ini, takut dia. Temanya mana, lari ke tema mana? Takut kau. Kau mau coba-coba sama saya. Ayo. Tuhanmu siapa sebenarnya Tuhanmu? Tadi kesepakatan Tuhanmu dulu, Tuhanmu dulu siapa Tuhanmu? Jelaskan dulu Tuhanmu siapa? Jangan lari dari tema kau. Jangan turun. Saya tanya dulu Tuhanmu siapa? Iya, tadi kita mau bahas apa? Kok iya. Takut dia. Saya tanya dulu Tuhanmu siapa? Takut dia. Tadi kita mau bahas apa, Bang Suma? Bang Suma yang terhormat, tadi kita mau bahas apa? Saya tadi mau membahas antara Tuhanmu dengan Tuhanku. Bang Suma, tadi saya bilang bahas Allah, apa bahas Tuhan Yesus, gimana? Di mana ada Allah di agamamu? Di mana ada Allah di agamamu? Oke, ini Bang Suma ya. Di mana ada Allah di agamamu? Mengangkat tema, jangan kita lari dari tema, itu adalah. Iya, makanya saya tanya. Kamu bawa Allah, kau bawa Allah. Di mana ada Allah di agamamu? Ya, kamu tadi udah sepakat sama saya bahwa karena saya pikir yang kau alahkan itu adalah Yesus. Kan? Ya, teman-teman, ini dia mau tendang saya, ini teman-teman ya, dia mau tendang saya, takut dia karena saya bawa tema gitu, dia nggak berani karena di situ pasti kebongkar semua. Saya udah tahu otaknya dia. Kau mau lari kemana sama saya? Jangan sama orang awam kau ya. Saya udah tahu otak kamu itu, makanya saya bawa tema itu biar kau nggak bisa kemana-mana. Iya, kalau begitu penonton juga dengar. Oke, baik. Sekarang ya kita berbicara tentang Allah, oke. Ya, sekarang kau tunjukkan dulu di mana di agamamu ada Allah. Bang Zuma, coba kita diskusi itu akademis, jangan diskusi kayak orang anak-anak SD ya. Di sini kita justru karena akademis ini makanya saya tanya di mana di agamamu ada Allah. Bang Suma, kasihan Bang Suma. Waduh Bang Suma. Oke, kalau kau bertanya gitu, Abang Suma juga tunjukkan di mana tulisan Allah, A-L-L-A-H di dalam itu Al-Quran Abang. Kalau Abang tanya gitu, Allahu la ilaha illah. Latinnya Allah itu A-L-L-A-H. Sekarang kau tunjukkan Latinnya Allah itu berasal dari kata apa? Bang, dengar dulu Bang ya. Tadi saya bilang. Sekarang Latin A-L-L-A-H itu dari mana asalnya di dalam kitabmu? Bang Suma, saya bilang ke kamu aja ya. Di sini kita tidak memframing. Kau dengar sini. Kata Tuhan dan kata tulisan A-L-L-A itu sebenarnya tidak ada dalam kitabmu maupun kitab saya. Benar nggak kau aku itu? Kau jawab dulu. Ada. Oh sudah, kau sakit ternyata, kamu sakit. Kamu dibawa, kamu di gereja colok pantat pendeta. Takut sekali dia. Iya, saya takut terkontaminasi gila kayak kau. Apain saya layani orang gila kayak kau? Ayo, saudara-saudara Kristen yang masih bisa waras, silakan naik. Belum ada yang sehat. Semua penyesat yang naik. Mau pastornya, mau jemaat biasa, ya mengemis-kemis kata Allah, semua hanya penyesat. Tengok ya teman-teman. Hari ini sangat menarik temanya memang. Ayo, pastor sudah keok, lari mencret. Halo saudara. Halo saudara Markolan. Halo saudara-saudara non muslim yang naik, silakan. Belum ada, yang muncul semuanya penyesat. Halo saudara The Boss, apa kabar? Halo Bang. Halo. Mana si Ucil tadi Bang? Dari sekte mana? Di sana? Mana? Di sana? Ayo non muslim silakan naik. Yang
Yang ada yang muncul penyesat semua. Hal-hal yang mendasar dalam agamanya mereka tak sanggup. Kata Allah dipakai, ditanya dasarnya apa, bingung. Tuhan mengatakan dosa ditebus dengan darah manusia, mana dalilnya, kabur. Halo, selamat siang. Waalaikumsalam. Maaf bosnya, turun aja ya. Oke, saudara Spiro. Oke. Salam kenal. Yang bikin emosi, buang aja langsung. Saya kalau emosi karena pintar nggak apa-apa. Ini nggak ada otaknya. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Ini ku tengok nih bang, nih pergerakan hotel ini dah kocar-kacir semua nih bang. Babak belur nih bang. Jadi babak belur. Menyala terus ya bang ya. Bahkan sampai Amin. malam tadi ku dengar bang Siries mau umur abang Zuma katanya 3 hari. Penasaran juga aku mau 3 hari. Ku tengok akunnya pengikutnya baru 30 orang. Inilah saking ini nyoten nih bang. Saking hancurnya sekarang bang. Iya itulah. Ya, aku support aja bang ya. Makasih. Dengan kehadiran Bang Zuma ini ya kan, terasa apa namanya istilahnya terbentengilah Islam yang awam di bawah nih bang. Iya makasih bang. Ya, udah jelas mana kan udah nampak itu udah terang benderang Bang Zuma bikin penyesatnya itu ya di istilahnya Yesus terangkat langit itu. Jadi udah nyata itu kan, menyimpangnya di situ kan. Ya terima kasih banyak Bang Zuma ya bang. Makasih abangku, Abang Bian, sehat selalu bang. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adek, ada itu penjolok di situ nak? Yang di samping sudut rumah. Iya, dari bawah tarik itu yang sebelah sini. Kalau dari sini ketinggian, panjang. Kecuali pakai ilmu ini. Iya, bom-bom terbang memakan kutu. Ayo luar biasa. Halo, selamat siang. Halo, siang bang. Iya, dari sekte mana? Katolik, Protestan? Saya dari Protestan bang. Protestan. Bisa buka kamera, saudara? Yo bang, saya lihat dulu pengikut saya dulu bang. Yo, Halo bang, sorry bang, ini belum bisa buka kamera bang. Oh iya, nggak apa-apa. Kita bahas tema boleh? Tema yang mana bang? Itu ada, siapa yang disalib? Siapa yang disalib? Iya, siapa yang disalib? Ya, menurut abang siapa yang disalib bang? Karena Yang menurut saya kan Yesus. Kalau menurut abang siapa? Coba. Orang yang dikutuk sama Tuhannya Yahudi. Orang sama yang dikutuk sama Tuhan Yahudi. Dalilnya di Ulangan 21 nomor 2223. Apabila ada orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu kau gantung dia di atas salib, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman di atas salib tersebut. Sebab orang yang dikutuk oleh Elohim, jangan kau biarkan menyentuh tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Berarti yang disalib ini adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Paulus juga mengatakan itu dalam Galatia 3 nomor 13. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Jadi yang disalib ini adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Apakah itu Yesus yang dikutuk? Kalau menurut saya itu Yesus bang. Berarti Yesus ini orang dikutuk? Ya, dia kan disalib. Saya kan orang awam bang, tapi dia kan disalib. Iya, berarti Yesus ini adalah orang dikutuk Tuhan. Iya, dia kan ada ayat mengatakan bahwa
oleh dosa manusia orang mati oleh karena kutuk dosa, maka harus juga Yesus mati untuk mengutuk hukum Taurat itu. Berarti Yesus ini adalah manusia yang dikutuk oleh Tuhan. Manusia yang dikutuk oleh Tuhan. Ada ayat yang mengatakan bahwa Yesus itu manusia dikutuk oleh Tuhan. Apa gimana? Apa Ya, itu Galatia Paulus yang mengatakan, Paulus yang mengatakan terkutuklah orang yang digantung di atas pohon. Berarti Iya, yang digantung di atas pohon ini adalah Yesus. Berarti Yesus ini orang dikutuk. Iya, karena kutuk dosa itu makanya Yesus harus mati untuk menebus kutuk dari hukum Taurat itu. Iya, berarti Yesus ini adalah orang yang dikutuk. Bukan dikutuk, Bang, karena manusia kutuk oleh dosa, makanya Yesus mati untuk menutupi untuk dari kutuk hukum Taurat itu. Iya, makanya dia menjadi kutuk kan, dengan jalan menjadi kutuk. Benar, karena mati, karena jadi berarti kutuk, Yesus dikutuk. Berarti Yesus dikutuk. Nah, dia mati kan ada tertulis juga mengatakan bahwa tertulis bahwa orang terkutuklah orang yang disalib. Memang jelas dia untuk mati kutuk karena untuk menghembuskan kutuk. Iya, berarti dia adalah orang yang dikutuk. Bukan dikutuk, tapi dia untuk mati kutuk untuk terkutuklah orang yang digantung. Berarti Yesus itu digantung karena dia terkutuk. Ya oke. Aku ikutin abang bilang itu digantung mati terkutuk, ya oke. Ya, pas tadi kita mengakui bahwa itu adalah Yesus mati terkutuk, oke. Nah, kemudian kalau abang bilang bahwa itu bukan Yesus, abang tunjukkan di mana data bahwa itu bukan Yesus tapi orang lain. Mana data yang jelas bahwa yang bukan Yesus tapi orang lain? Coba. Sekarang begini. Yang jangan sekarang bagaimana abang jawab dulu, data dulu bang, jangan kemana-mana. Iya kan saya mau kasih data. Oke, lanjut bang, lanjut. Oke. Awas hidungmu itu, nanti keluar babi di situ hidungmu. Dengar, di dalam Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Itu siapa? Oke, ya. Yesus ya aku udah mengakui bahwa itu Yesus. Sekarang abang sudah tidak mengakui bahwa itu Yesus. Saya minta data di mana yang kau dengarkan tadi itu apa? Yang kau dengarkan tadi barusan kusebut itu data atau bukan? Enggak, gini bang, abang tidak mengakui bahwa Yesus itu kan disalib. Abang mengakui Yesus disalib enggak? Enggak. Itu orang yang dikutuk. Orang yang dikutuk itulah yang disalib, bukan? Iya, makanya itu aku minta datanya. Mana datanya? Dengarkan. Ini datanya. Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Siapa yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar untuk dibunuh? Siapa? Bukan pertanyaanku begitu bang. Namanya siapa? Modelnya bagaimana? Yang menggantikan Yesus itu. Kan aku minta itu. Gimana dulu? Di dalam Galatia. Saya minta orangnya model bagaimana, rambutnya bagaimana, namanya siapa yang digantikan, sehingga kau mengatakan bahwa yang disalib itu bukan Yesus. Jangan kemana-mana. Kau oke di sini jawab dulu. Mana datanya orang itu, biodatanya mana? Ciri-ciri, nama, tinggi, pangkat, jabatan mana? Jangan kemana-mana kau. Oke, jawab. Data mana? Galatia 3 nomor 13 memang di situ nyebut nama. Kamu ini ditanya gimana lah kau? Enggak, kau nanya nama ke saya, saya balik juga nanya. Memang di Galatia 3 nomor 13 di situ ada nyebut nama. Kan aku tadi udah ikuti narasi kau, aku udah tapi kau nanya nama, saya sudah kasih dalil. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Tidak ada nama. Tapi ada nggak orang yang menerima suap? Ada nggak orang menerima suap? Oke, tadi saya udah ikutin narasi kau ya bahwa yang mati terkutuk. Oke, sekarang saya balik bertanya lagi, mana orang yang digantikan sehingga kau mengatakan bahwa itu bukan Yesus? Orangnya itu namanya siapa? Biografisnya apa? Pangkatnya apa? Jabatannya apa? Jangan kau kemana-mana, gondrong apa tidak ya? Kau jangan kemana-mana dulu. Coba datanya. Oke. Orang itu mana? Oke, saya sedikit lagi nyerah ya.
Tapi sebelum saya menyerah dari Anda, saya ingin tahu apakah Galatia 3 nomor 13 itu menyebut nama di situ? Jangan kau kemana-mana. Udah, Tadi saya aku nyerah. ikutin Anda. Udah, saya nyerah. Anda ke gereja makan tai pendeta Bagus supaya sekali Anda. dia ini. Tidak apa-apa. Daripada saya diskusi sama orang gila. Saya diskusi sama orang gila. Saya mau mencerdaskan orang, bukan mau jadi gila kayak Anda. Lihat, bertaburan, berguguran, penyesat. Kita turunkan karena nggak layak. Kita ajak diskusi. Kalau mau hina-hinaan, mau maki-makian, bukan di sini tempatnya. Kalau Anda tidak mencerminkan orang yang memahami isi Bible Anda sendiri, tidak usah naik. Anda minta dalil, saya kasih dalil. Anda minta nama, nanti minta nomor sepatunya berapa, apa nama ikannya yang dimakan. Halo, selamat siang. Halo, Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daeng Sat, thank you Daeng Sat. Halo. Halo Bang. Iya, dari sekte mana? Dari Islam Bang. Iya, mau apa Bang, Bangku? Mau naik rumah Bang aja Bang. Fans. Oh iya, makasih saudaraku. Tinggal di mana? Di Sumbar Bang. Bukit Tinggi. Sumbar. Bukit Tinggi. Mati meja. Ada yang hantam rahangnya dari bawah. Sorry ya, sahabat yang Bukit Tinggi, nanti kita ketemu kalau saya ke Bukit Tinggi. Di Bukit Tinggi itu orangnya ramah-ramah, baik-baik, Masya Allah. Salut saya sama sahabat-sahabat yang ada di Bukit Tinggi. Meskipun tidak kenal, dia mudah untuk nyapa orang yang baru datang, baru dikenalnya. Halo saudara Iwan dari Katolik Protestan. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Ya Bang, pengen kenal aja sama Bang. Salam kenal aja lah dari saya Bang. Dari anak Garut Bang, dari anak Garut Bang. Oh siap, Garut ya? Iya Bang. Luar biasa, thank you Bang. Masya Kalau Allah. bisa mah Bang main ke sini Bang. Siap, insya Allah. Insya Allah. Ada sekretaris saya datang. Assalamualaikum, Gurunda Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya dek, sedikit ambil alih sedikit dulu dek. Saya minum kopi dulu, belum makan siang juga. Boleh ya? Insya Allah Gurunda. Tadi ada informasi dari teman-teman di bawah katanya, Bang Zuma minta dibantu, katanya Bang Zuma mau sholat asar dulu. Ya udah nggak apa-apa. Itu. Keren kali. Di sini aja. Lanjut aja dulu ya. Siap Gurunda. Nanti kalau sudah selesai saya izin turun ya Gurunda ya. Jangan di sini aja. Di sini aja. Saya sudah saya puas. Belum bisa naikkan orang nih. Saya buat moderator. Udah puas. Ada berapa siap. Tadi orang berapa penyembah makhluk kuburan tadi. Udah babak belur termasuk pastornya. Mencret tepung tadi ku buat. Gurunda tadi katanya pagi nggak jadi sama si botak itu tadi ya, nggak jadi. Saya minta dia ngaku Kristen dulu. Loh, dia bukan Kristen? Bukan, dia mengaku Islam. Lu terus gimana diskusinya? Ya itu dia makanya. Satu kekonyolan. Kalau dia masih mengaku Islam, kita lawan dia diskusi. Harus dia mengaku terang-terangan kalau dia Kristen. Iya betul. Nggak boleh. Makanya aku bilang sama pelaksananya itu, saya nggak mau kalau dia masih mengaku Islam, saya nggak mau karena dia bukan Islam. Dia mengatakan Nabi Muhammad yang dibahas, itu Nabi Muhammad yang dibahas itu Islam tok dong, Gurunda. Iya, karena dia nyerang Islam dari dalam. Makanya kenapa dia mengaku Islam supaya kita tidak nyerang agamanya. Itu trik misionaris itu begitu. Itu trik misionaris. Ya. Jadi dia mengaku, saya juga bisa mengaku Kristen. Kalau misalnya saya mau kan, saya bisa mengaku Kristen karena saya paham Bible.
Habis itu saya hantam dari dalam. Enggak dong, Yesus kita begini. Padahal saya Islam. Nah, inilah yang dia trik yang dia pakai. Dia non Muslim, masuk mengaku Islam, dia hantam Islam dari dalam. Yang konyol itu yang mau ladenin. Artinya sama halnya dia menghantam Islam karena dia masih ngaku Islam. Apalagi dia sedikit bisa baca Quran. Kecuali dia sudah terang-terangan saya adalah Kristen, baru kita gundulin pakai mesin pembabat rumput kepalanya. Kalau misalnya dia sudah ngaku terang-terangan saya Kristen memang. Dia itu bukan Islam. Dia mengaku Nabi Muhammad itu fiksi, fiktif. Dan syariat Nabi Muhammad itu merusak. Bagaimana ceritanya mau mengakui dirinya Islam kalau Nabi Muhammad ditolak? Nah, itu konyol itu. Saya termasuk bodoh kalau ada umat Islam yang mau menghadapi Kristen yang nyamar Islam. Itu konyol namanya. Iya, saya rencananya nanti malam mau dihadapkan dia Gurunda. Tapi jangan ya mau. Saya baru tahu Gurunda, saya pikir Kristen. Oh, kalau Kristen saya pikir Kristen. Yang dia debat sama Uniripa aja saya datang. Kalau dia ngaku Kristen, apalagi kalau sudah nyata-nyata sampai di kuburan pun gue kejar. Kalau dia ngaku Kristen. Tapi masalahnya dia mengaku Islam. Oh gitu, saya baru tahu loh ini loh. Tapi dia bukan Islam syariat. Dia bukan Islam syariat. Dia katanya Islam alami. Lah kalau dia Islam kenapa mengolok-olok Nabi Muhammad, kan botol. Itu dia makanya. Japrian-japriannya saya baca kok. Saya Islam tapi saya Islam Islam nurani, bukan Islam syariat. Coba, gila nggak itu? Apalah ini? Ya itu dia makanya. Jangan usah diladenin, sampaikan ke dia. Kalau kau ngaku Kristen baru kita hadapi. Tapi saya izin nanti ngeludahin dia dulu Gurunda, baru saya turun ya. Boleh, ludahin aja. Iya, dia sudah menghujat Nabi saya kok. Betul. Iya, dia udah menghujat Nabi saya ludahin. Itu halal, itu cuma ludah aja kok. Itu kan ludah rohani Gurunda. Kadang nggak langsung ya. Oke, Dinda, saya makan siang dulu ya. Ajak teman kita yang naik. Siap Gurunda. Bincang-bincang di atas. Siap Gurunda, siap. Oke. Insya Allah. Kok bisa gitu loh? Ini kok lemot kali aku juga ini. HP ku lemot buat buka kelola tamu ini loh. Ya. Tuh kan bisa gini tapi mana cara kelola tamunya? Muter terus. Muter terus. Oke. Sebentar. Ini udah bisa naikin orang. Ya, bentar ya. Bentar, aku naikin lagi ya. Satu-satu atau gimana ini enaknya ini? Halo Bang Singa Putih. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Muslim ya Bang? Ya, sahabatnya juga, sama-sama kita juga politik Kristen di Batam. Saya gimana? Tanya di mana ada dua Kristus itu di Bible? Gimana Bang? Habis ini saya tanya. Di mana? Kok suaranya kecil kali Bang? Oh, kecil ya Bang? Suaranya kecil banget serius. Satu, sudah. Coba dimatiin ininya Bang. Apa namanya? Sound card-nya Bang. Udah Bang? Udah? Iya. Kita kan sama-sama apologet Islam ini Bang Ardiansa. Saya Dirman. Saya mau tahu di mana ada dua ini Kristus di dalam Bible. Yang pertama di Lukas 2 nomor 11. Coba dibuka dulu. Lukas 2 nomor 11. Aku internetku ini juga Saya bisa buka kamera Bang Ardiansa. Ya buka aja. Iya.
Di Lukas 2 ya, karena saya juga mau buka komal juga ini. Lukas 2 nomor 11. Ya, silakan. Iya, iya, Hari ini telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud. Loh, juru selamat loh. Juru Kristusnya nggak dibaca? Iya, ini Kristus. Nomor 11-nya. Ya, Kristus Tuhan di kota Daud ini, kan gitu. Iya, Tuhan di kota Daud. Oh, ini saya sudah dapat ini. Ya, Kristus kan. Oke. Ya. Itu adalah Kristus yang dilahirkan Bunda Maria. Ketika dia lahir dia sudah Tuhan di situ. Dipercaya oleh teman-teman Kristen, betul nggak? Iya. Tapi kalau saya baca Lukas 1:31 ini pertentangan ini, Bang Ardiansa ini. Ya, kalau soal bertentangan itu karakter daripada Bible. Memang karakter Bible gitu, bertentangan. Itu yang pertama. Yang kedua di Kisah Para Apostolos 2:36. Iya. Ini saya dapat ini, Bang Ardiansa, mertuaku kan Oteng, istri saya kan mualat. Nah itu, jadi saya mau juga sadarkan saya juga punya mertua. Ini dia punya ini semua. Oh, abang murtad ya? Oh tidak Bang, Islam. Oh Islam bukan murtad. Iya. Istri, kalau mertua saya Kristen, Katolik dia. Mertua laki-laki saya itu Protestan. Istri saya itu mamanya kalau istri saya itu mualat Bang. Itu malah saya punya istri. Dan saya mau sampaikan saya punya mertua bahwa tidak ada Tuhan berada disembah kecuali Allah. Dan Yesus adalah utusan dari Allah. Itu yang saya sampaikan saya punya mertua. Karena sebelum mati dia harus beriman dulu kepada Allah dan para nabi dan rasulnya. Itu misi-misi saya Bang. Itu. Mungkin juga Bang Ardiansa kenal juga saya. Ya. Siapa tuh? Maksudnya gimana? Mungkin abang juga kenal saya juga. Enggak Bang. Yang digoda sama Yuli tuh. Yuli siapa Bang? Yang Oteng, yang digoda sama Yuli tuh, sama Oteng itu. Imam saya goyang itu hari. Oh, nggak tahu sih Bang. Iya. Oh. Intinya abang sudah balik udah balik ke Islam lagi ya ini ya. Dulu sempat murtad betul ya? Iya betul. Itulah saya orangnya. Saya sempat murtad karena dibayar sekitar 50 juta, tapi saya mau nolak Bang. Saya mau nolak. Terus saya berpikir, masa saya mau murtad sedang istri saya seorang mualaf, kan tidak masuk akal itu Bang. Ya, tadi kan abang tanya, yang satunya di Kisah Para Apostolos 2:36 itu adalah Kristus yang kedua. Kristus yang pertama yang dilahirkan, sejak lahir dia sudah Kristus. Kemudian Kristus yang kedua, ketika dia mati dan bangkit, ketika dia disalibkan, maka dia menjadi Kristus di Kisah Para Apostolos 2:36. Udah clear ya Bang ya? Oh iya. Oke Bang. Kata tadi saya kan juga naik di komalnya Bang Suma tadi waktu sebelum luhur. Ya, oke. Oke Bang. Itu saja saya mau buka komal. Saya juga mau diskusi sama Oteng dulu Bang. Oke, siap. Makasih Bang. Balasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang. Waalaikumsalam. Okay. Sebentar ya, sabar yang di bawah. Ini kelola tamu saya ini muter-muter terus. Muter-muter terus kelola tamu ini gimana, woi? Wah ini, lama kali bah. Halo Bang Marshall. Halo Bang. Assalamualaikum Ardiansa. Waalaikumsalam ya Bang. Alhamdulillah, maju terus singa-singa Allah, pedang-pedang Allah, jangan kasih kendor ya. Ya, makasih Bang. Alhamdulillah kalian menjadi garda terdepan untuk membela akidah kita. Siap Bang, siap. Salam kenal semua. Marshal dari Bengkulu, Sumatera bagian selatan. Siap Bang, siap. Oke. Makasih ya Bang. Cuman tolong sampaikan sama Zuma, Ardiansa, kalau naikkan Oten itu wajib open cam lah, biar nggak ada hujatan gitu. Siap Bang. Oke. Siap. Makasih Ardiansa. Assalamualaikum. Tolong turunkan ya. Waalaikumsalam. Siap. Oke, teman-teman Kristen, ini kan
Apa temanya? Siapa yang disalib atau Yesus yang disalib kira-kira tuh? Coba teman-teman Kristen, apakah Yesus yang disalib? Nah, ini kan ya kan. Siapa yang disalib? Pertanyaannya Bang Zuma. Siapa? Apakah Yesus atau bukan gitu kan? Nah, coba silakan teman-teman Kristen. Mak, ada nggak moderator di bawah bantuin naikin? Susah kali bah ini bah. Kalau tamu ini, aduh. Pasien selanjutnya. Iya. Sebentar ya. Sebentar ya. Kok gini? Halo Bang Apolan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim ya Bang ya? Ya dari Ambon. Oke, salam kenal ya Bang. Salam kenal Bang. Salam sehat selalu. Sehat selalu Bang. Iya. Yang Muslim ini soalnya komalnya cukup 3 ya teman-teman. Saya nggak ngerti kenapa nggak bisa naikkan lagi ya. 3 tok ini. Ini Bang Zuma yang bisa ngatur. Kalau aku nggak bisa. Mau naikin 4 nggak bisa ya. Aduh. Mualim nyimak saja inji matur semanun. Ya buktikan kalau yang disalib adalah Yesus. Gitu kan ya. Halo Bang. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang, Bang Ardian. Alhamdulillah sehat Bang. Gimana kabarnya Bang? Sehat, alhamdulillah. Ya, udah ada yang mau disampaikan Bang? Sama saya. Enggak, ingat Udah lupa. lah. Ingat Bang Harahap kan? Iya. Oke. Cuma itu aja mengembalikan memori yang lama. Kemana aja Bang? Ya sibuk dengan ekonomi lah, bisnis. Iya oke. Makasih Bang. Siap. Masya Allah. Oke. Siap. Ya teman-teman, saya nggak bisa naikkan 4 orang ya, atau 2 orang gitu nggak bisa teman-teman. Karena pengaturannya ini hanya 3 teman-teman ya. Itu yang, iya saya masih bisnis budidaya ikan gabus. Yang mau beli bibit ikan gabus di tempat saya silakan teman-teman ya. Saya jual bibit ikan gabus, ya DM aja ya kan, harganya ya kan. Saya kirim ke seluruh Indonesia kecuali yang nggak bisa dikirim. Itu teman. Tap layar teman-teman. Nanti insya Allah kalau Gurunda Zuma sudah monitor teman-teman, nggak apa-apa, saya nanti bisa nyimak aja atau apa namanya, saya turun di bawah juga nggak apa-apa gitu ya kan. Ya teman-teman Kristen yang merasa kurang sehat bahwasanya dia sedang berada di kekristenan, di bawah ketik sakit gitu ya. Ketik sakit. Ya, teman-teman ketik sakit di bawah. Ya, coba ketik sakit. Coba yang merasa Kristen ketik sakit gitu ya. Coba saya pengen tahu teman-teman di bawah sakit. Oh Ria sakit rupanya. Loh, yang Kristen aja yang sakit. Yang Islam jangan ketik sakit. Gimana sih? Akong Kristen. Nah, silakan minta permintaan multi. Kita naikkan. Juga ada sing ketik. Bang Adi anggap enggak anggap. Yang Kristen aja ketik sakit. Yang Islam nggak usah ketik sakit, nggak usah. Yang Kristen aja ketik sakit, gitu loh. Nanti di atas kami akan berusaha untuk memberikan resep obat kepada Anda dan juga memberikan sedikit terapi untuk memulihkan syaraf-syaraf otak yang mungkin sedikit kejepit di tempat Anda, gitu kan? Iya, serius teman-teman. Serius, saya akan memberikan sedikit terapi otak gitu kan, tanpa bersentuhan. Ini secara goib teman-teman. Secara goib ini.
Jadi dari sini saya terapi gitu kan. Saya terapi dari sini. Ah, sembuh lah di sana. Kalau kena. Kalau nggak kena, ya makin sakit lah. Bibit ikan gabusnya di saya. Di DM ya, DM saya. Bang, beli bibit ikan gabus, minta nomor WA-nya, silakan. Harganya Rp1.500 per ekor. Pembeliannya minimal 1.000 ekor atau 1 kantong. Bagi yang dalam Pulau Jawa. Kalau di luar Pulau Jawa, bagi yang Jawa Timur. Kalau di luar Jawa Timur minimal 3.000 ekor. Itu ya. Kalau Jawa Tengah sih 2.000 ekor boleh lah. WA-nya Bang, iya di DM ya teman-teman, di DM ya. Kali ini ada stok ukuran bibit ikan gabus 5-6 cm, kurang lebih stoknya ada 5.000-an ekor lah. Lumayan ya kan? Itu. Ya ketik sakit di bawah ya, bibit ikan paus nggak ada. Bibit ikan Paulus sekarang aja. Bibit ikan goreng nggak ada. Nggak ada teman-teman. Waras aku mas, iya alhamdulillah nek waras, berarti Islam kan. Nah kita cek dulu Bang Halawa ini. Loh, kok permintaan dibatalkan? 1 ekor 1.500 teman-teman. Greges aku mas, inje. Mojokerto mana Kang? Mojokerto Kabupaten. Dagang yo ya, yang mau aja, yang nggak mau nggak apa-apa. Pengiriman Papua bisa nggak? Kalau ada pesawatnya bisa. Kalau ada bandaranya di dekatnya situ bisa. Berapa inci Bang? Senti, 5-6 senti. Itu ya. Iya, yuk kutuk, yuk kan gabus ikan kutuk. Itu pembelian minimal kalau yang Jawa Timur aja minimal 1.000 ekor, di luar Jawa Timur minimal 2.000 ekor, di luar pulau 3.000 ekor minimal. Itu. Yang ukuran 30 cm nggak ada, udah panen itu. 30 cm udah mau panen itu. Siapa sakit? Kopi hitam sakit rupanya. Kopi hitam Kristen atau Islam? Bibit oten nggak ada lah. Saya nggak pelihara bibit yang kayak gitulah. Ih, naudzubillah. Ini belum ada yang minta naik teman-teman ya. Kenapa aku sering ke Geraha Popi? Kenapa basikan? Enggak, tadi aku cuman informasian aja. Teman-teman jangan lupa tetap layar dan juga di follow. Oke. Jadi saya sedikit bernarasi ya sambil menunggu teman-teman Kristen. Tadi saya barusan berdiskusi dengan seseorang, nggak tahu di sini teman-teman lihat atau enggak gitu kan, mengenai kitab apakah Bible dipalsukan gitu kan? Apakah Bible dipalsukan? Kemudian pertanyaan ini ternyata membuat teman-teman Kristen menjadi panas. Mana buktinya? Mana buktinya? Mana buktinya? Mana buktinya? Begitu kan? Loh, sudah jelas-jelas ada di dalam kitab Anda sendiri bahwasanya Bible itu memang telah diubah-ubah teman-teman. Yang diubah-ubah gitu loh. Udah nggak asli lagi. Kalau bertanya mana yang asli? Kan yang rubah kalian. Kok tanya yang asli ke saya? Kan repot gitu kan. Halo Febri. Halo Febri. Feb. Halo Feb. KRN 23119. Kristen apa Islam KRN? Febri di bawah aja ya. Berhala itu Bang. Waduh, arti apa? Cimeci Andriani. Bening sakit naik. Halo Cimeci. Cimeci? Bang? Halo? Ya, halo, assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Muslim ya? Kepencet Bang, maaf. Iya, saya maafkan, nggak apa-apa. Mohon diturunkan. Iya, siap. Micin namanya. Ya, apalah. Nggak tahu. Wow, suara. Sok lembut. Ya emang harus lembut kita ini dulu teman-teman. Saya aja sama Oten yang Kristen aja lembut kok, yang cewek. Febri ini apa naik kok? Udah saya batalin si Febri. Kopi hitam naik aja, kopi hitam.
minta permintaan naik kopi hitam. Itu ada multi, itu ditekan multinya. Nanti saya naikkan. Halo. Halo. Desper, Kristen Islam. Islam lah bang. Ya naik yang Kristen dulu bang. Oh sorry bang, salah pencet. Siap, tak apa-apa bang. Bang Jib, ada nggak di bawah Bang Jibril? Bang Jib, ada nggak? Temenin aku dong bang, daripada aku sendirian ya kan. Bang Wei, bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Islam Kristen? Islam bang. Oh, yang naik pencet bang. Iya, yang naik yang Kristen dulu. Maaf, ya bang. Ya. Maaf, bang. KRN 23 itu ada multi kalau pengen naik. Kau jangan ngetik aja di bawah naik, tapi nggak ditekan multinya. Multinya ditekan, baru kita diskusi kan gitu kan. RR59. Nah. Kristen Islam bang. Bang, Assalamualaikum. Cuma mau tanya, itu Edis TV itu kenapa ya bang? Kok suka memelintir ayat-ayat Al-Quran ya? Kenapa ya? Kok gitu ya? Ya jawabannya adalah ketika Allah Subhanahu gitu loh bang. Terus dia beraninya sama Muslim awam-awam terus. Yang ya ketika, ya bang mau dijawab nggak ini? Perlu bang, perlu dijawab biar tahu semua ya, okay. Teman-teman Muslim bang. Ya saya jawab ya. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh iblis untuk sujud kepada Nabi Adam, sujud penghormatan ya. Kata iblis nggak mau menolak. Kata iblis apa? Ana khairu minhu, aku lebih baik daripadanya, gitu kan. Terus kemudian iblis berjanji akan menyesatkan anak cucu Adam dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri. Salah satunya adalah Edis. Itu jawaban saya. Itu ya. Abang Zuma sudah mandi terbang? Saya tunggu bentar, Bang Haidir ini di bawah ini Kristen atau Islam, Bang Haidir? Haidir Jojo, Islam atau Kristen, Bang? Kalau Muslim dibatalkan dulu, Bang Haidar. Ya, yang teman-teman Muslim jangan masuk ke room Edis ya. Syukran Bang RR. Masuklah ke room Islam aja, ya kan? Masuk ke room Islam. Yang Kristen ketik sakit. Naikkan saya bang. Anita Kristen atau Islam Anita? Kalau Anita Kristen, minta permintaan naik. Nah ini ada sakit kopi hitam tadi katanya. Silakan kopi hitam. Kristen Islam? Ya halo. Ya Kristen Islam. Oten? Kristen berarti ya? Ya. Kristen ya? Nah, siapa bang yang disalib siapa bang? Enggak tahu siapa. Saya cuma mau tanya. Loh ini loh pertanyaannya dulu. Siapa yang disalib ini loh? Siapa yang disalib? Ini temanya ini. Ini tema guru saya. Saya nggak mau ngerubah-rubah tema guru saya. Hah? Apa tema guru saya ini loh. Siapa yang disalib? Ya kalau sesuai keyakinan Kristen ya Yesus. Oh berarti ada buktinya ya Yesus disalib ya?
Ya iya, bukti sejarahnya ada. Apa buktinya? Sesuai keyakinan Kristen. Di mana tertulis Yesus disalib? Di mana? Ada nggak buktinya? Tunjukkan kepada saya di mana tertulis Yesus disalib. Saya minta bukti. Ada di Alkitab. Tunjukkan di Alkitab di mana? Di sebelah mana di Alkitabnya? Di Injil sebelah mana? Cari ada. Di sebelah mana? Kasih tahu saya. Sama nas bukan kitab. Kita diskusi nih. Kita diskusi. Jangan saya yang nyuruh repot. Anda ini naik kok nggak bawa data, nggak bawa ilmu ini loh. Saya juga lagi repot. Ya kalau repot turun. Bukan nggak bawa ilmu. Ya kalau nggak ada data, nggak ada ilmu, ngapain naik ke sini? Lah tadi disuruh naik yang sakit. Ya kamu kan sakit. Tadi bilangnya yang sakit naik. Iya kamu kan sakit. Naik. Terus. Kamu kan sakit. Betul nggak? Saya obati melalui diskusi ini. Iya betul. Mau nggak saya obati? Kebetulan saya lagi batuk nih. Bukan batunya yang saya obati. Bukan batunya yang saya obati. Pikiran Anda yang saya obati. Mau nggak? Gimana sih? Waduh. Iya yang saya obati bukan batunya, kucluk. Yang saya obati adalah sakit Anda yang ada di pikiran Anda yang mengatakan Yesus disalib itu, gitu loh. Pikiran saya nggak sakit kok. Oke, pertanyaan saya, kalau memang pikiran Anda nggak sakit, pertanyaan saya, ada nggak bukti bahwasanya Yesus itu disalib, ada atau tidak? Ada, cuma saya lagi nggak enak badan, kan malas banget mau ambil Alkitab. Ya makanya biar sembuh saya obatin, Anda buka gitu loh. Ya udah, katanya tadi obat jarak jauh, ayo. Iya ini saya obatin, ini saya obatin gitu loh. Ini saya obatin. Kebetulan saya lagi nih, udah habis resep dokter, nggak mempan batu pilek nih. Aduh, kacau kali Pak Nero. Oke, menurut gini deh, saya ajak berpikir Anda, mau nggak? Kalau memang Yesus mati disalib, apa alasannya Yesus harus dibunuh? Apa alasannya? Waduh, tanya gitu lagi. Orang saya lagi pusing gara-gara resep dokter nggak ada yang tepat nih. Ya, bisa nggak jawab pertanyaan saya? Boleh nggak orang soleh? Boleh nggak orang soleh disalib, dibunuh? Boleh nggak? Ya nggak boleh sih. Oke, Yesus orang soleh nggak? Karena kesolehannya siapa itu? Siapa? Iya, Yesus orang soleh nggak? Iya dong. Boleh nggak disalib? Ya disalib ya, nggak tahu gara-gara apa. Kalau ini obatnya bukan di sini bang, di RSJ Rumah Sakit Jiwa bang, bukan di sini bang, obatnya bang. Ya di Rumah Sakit Jiwa itu obatnya, bukan di sini. Itu akut itu udah. Halo Regaza. Halo Regaza. Halo bang. Kristen Islam. Halo bang. Kristen Islam. Halo. Halo. Bang. Halo bang. Halo. Udah kau dibawa aja lah. Halo. Kebetulan saya kerja di RSJ. Serius ini demi Allah. Bang Rahmat, tolong dibawa Bang Rahmat.
Sengaja itu bang, iya makanya itu. Gak enak juga gini juga. Gurunda udah monitor belum ya? Lemot kali bah. Gurunda kemana banget? Masih sholat teman-teman, masih sholat, masih makan siang. Nanti kalau sudah saya limpahkan ke beliau lagi ya, izin ya teman-teman ya. Saya hanya membantu, ditugaskan untuk membantu menjaga komal beliau gitu kan. Jangan dimarahin saya ya kan. Saprikos. Bang Ardi naikin tuh Anita. Mana Anita? Anita nggak minta naik kok. Halo. Halo. Oh ini Anita. Kristen ya? Enggak, saya Islam. Saya dibesarkan dari keluarga yang Pancasila. Campur. Ya terus? Boleh tanya ya? Ya sebentar. Sakit tapi hati ini Kristen Islam? Halo, sakit tapi hati? Iya, siap. Gimana Anita? Ya, saya dibesarkan di keluarga. Loh. Kemana dia? Halo Regaza. Halo bang. Islam Kristen? Muslim. Oh, assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Duh, kok hilang tadi? Anita. Ada apa dengan Anita ini? Saya nggak ngerti teman-teman. Saprikos. Halo Saprikos Hunter. Halo Sapri. Halo. ZKL Hasibuan. Saprikos Hunter. Gak monitor ya? Sapri. Halo. Dengar suara? Ya, ya dengar. Kristen Islam. Halo. Loh. Sapri. Waduh. Kok turun Sapri? Naik lagi Sapri. Kristen kayaknya dia tadi. Iya. Gimana? Halo. Iya, Hasibuan, Pak Hasibuan. Gimana Pak Hasibuan? Gimana Pak? Mana? Halo. Ya, Kristen atau Islam? Oh, Islam lah. Oh, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin dibawa dulu ya Pak. Ini bisa apa ini? Ada bang apa ini? Si Juma ada? Nggak ada Pak, nggak ada. Beliau masih Pak. Oh. Ya, izin ya Pak. Iya. Kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi si Sapri tadi Kristen apa Islam ya? Belum aja. Itu Anita nyamar mau naik lagi bang, nyamar. Ya boleh. Anita naik lagi Anita. Mana Anita? Minta permintaan naik dek. Coba. Saya kepingin tahu apa yang mau kau narasikan gitu. Saya pingin lihat apa yang mau kau narasikan. Jambatnya bang dia. Anita, mana Anita? Coba minta naik lagi dek. Lemot kali babeku bah. Belum diterima itu. Oke, saya terima ya. Wah, susah kali terimanya. Lemot kali HPku bah. Mana ada? Nggak ada ini. Nggak ada minta naik dek. Coba dicek dulu. Nggak ada minta naik Anita.
Jangan di privat, Anita, jangan di privat. Ya, gimana Dek? Halo, open Bang. cam dulu, Dek. Open cam dulu, Dek. Aduh, open cam ya. Aduh, jadi malu aku. Nggak apa-apa. Coba open cam dulu. Ngomong aja deh, nggak usah open cam. Loh, biar santai. Coba open cam dulu. Biar bagus diskusinya. Ayo. Waduh, nanti jadi terkenal aku. Padahal cuma tanya doang. Nggak akan terkenal. Tenang aja. Saya aja yang open cam gini nggak terkenal kok. Oke. Gini ya. Kelihatan. Ah ya, oke. Ada yang mau ditanyakan apa, Dek? Iya, ada. Apa? Di keluarga aku kan keluarga Pancasila tuh. Kalau yang asli Muslim cuma aku aja dari mama papaku. Tapi kalau saudara-saudara itu banyak yang Kristen dan mualaf. Loh, mamamu Kristen atau Islam? Mamamu? Islam. Papamu? Papaku orang Ambon. Bukan itu pertanyaan saya. Papamu Islam apa Kristen? Islam. Gitu dong. Nah, terus keluarganya papaku rata-rata itu Kristen gitu loh. Jadi kalau kumpul tuh kita rukun aja. Jadi ini gimana ngomong sambil sembunyi-sembunyi nih? Ini gimana ini ceritanya ini? Ngapain malu? Saya aja yang ganteng gak malu kok. Udah Bang, aku mau tanya aja nih, jawab dulu. Iya, apa pertanyaanmu? Aku tuh kalau udah ngumpul tuh ya, kalau pas acara Natal gitu sama keluarga besar gitu kadang tanya, kamu kenapa nggak ikut Kristen aja gitu? Kenapa Islam sama Kristen itu kan duluan Kristen gitu? Ya, Muhammad tuh kan terakhir. Kenapa nggak kamu ikut Yesus aja? Duluan Kristen daripada Islam. Terus aku jawab apa gitu? Jawabannya itu begini, Dek. Ketika ditanya duluan Yesus terus kemudian nggak usah mengikuti Nabi Muhammad gara-gara Nabi Muhammad nggak duluan, itu adalah nalar atau logika yang katanya kita yang jiplak-jiplak. Iya. Makanya dengerin dulu. Aku mau jawab dulu, ya kan? Oke ya. Jadi timeline kronologi duluan siapa dan lebih dulu siapa, lebih lambat siapa, itu bukan ukuran kebenaran, Dek. Itu yang pertama. Ukuran kebenaran itu bukan dari duluan mana yang datang, enggak. Bukan itu. Kalau ukuran kebenaran diukur dari duluan mana yang datang, kenapa nggak Hindu aja dia beragamanya? Kenapa nggak Buddha aja dia beragama? Ayo, kenapa nggak paganisme aja dia beragamanya? Padahal duluan paganisme daripada Kristen, betul nggak? Tahu nggak pagan? Pagan tahu nggak pagan? Nggak tahu. Aku tahu. Pagan tuh penyembah berhala. Pagan itu penyembah berhala, penyembah dewa-dewa. Kenapa Kristen nggak menyembah berhala-berhala? Kenapa orang-orang kok menjadi Kristen yang abad pertama? Padahal sebelum abad pertama itu sudah ada yang namanya paganisme atau penyembahan-penyembahan terhadap dewa-dewa, dewa Osiris kek, dewa Isis kek, dewa Atis kek. Banyak sekali dewa-dewa, mitos-mitos dari Mesir maupun dari Yunani itu banyak. Kenapa mereka nggak menyembah dewa-dewa? Kalau memang ukurannya ada duluan mana, betul nggak? Iya sih. Ah, itu jawaban pertama. Jawaban kedua adalah mereka bohong kalau mengatakan mereka mengikuti Yesus. Bohong, B-O-B-H-O-H-N-G, bohong, pendusta. Iya sih, sempat sih ngintip-ngintip Alkitabnya apa saudara-saudara gitu. Oke. Yesus di dalam kitab mereka tidak pernah mengaku Tuhan. Yang ada adalah dibuat menjadi Tuhan. Ingat, dibuat menjadi Tuhan dengan tata cara apa? Dengan cara merubah atau merevisi kitab-kitab mereka. Kamu menyebut aku guru dan tuan. Aslinya tuan ditambah ya jadi Tuhan. Nah, kan kacau. Betul nggak? Oh gitu ya. Iya begitu, masa begini? Iya, aku kan dengerin Bang, nanti kalau aku kumpul terus aku ditanya aku bisa jawab ya, kenapa nggak Hindu aja kamu, nggak kenapa? Ah iya, pinter, gitu. Cerdas. Kenapa nggak Hindu aja? Atau gini, kenapa kamu nggak pagan aja? Nah gitu. Pagan itu kan sudah ada duluan sebelum Kristen. Ayo.
Ya kan? Ya harus bilang di Al-Quran itu ada, di Alkitab itu ada, Al-Quranmu itu jiplak dipunyanya Alkitab gitu. Aduh. Loh, lah kalau Al-Quran jiplak, pertanyaan saya, kenapa mereka menggunakan nama Allah di dalam kitab mereka? Ayo. Kenapa mereka menggunakan kata Allah? Padahal kan nama Allah itu adalah nama Tuhan umat Islam. Nama Tuhan kami. Sebenarnya Allah itu Tuhan semesta alam, betul. Tetapi gara-gara mereka nggak mau menyembah Allah, jangan gunakan kata Allah dong. Gunakan nama Tuhanmu sendiri, begitu loh. Ya, paham ya? Allah itu adalah Tuhan semesta alam, termasuk Tuhan mereka juga sebetulnya. Yang menjadi membedakan adalah mereka nggak mau menyembah Allah. Mereka nggak mau. Yang ada adalah mereka menistakan nama Allah menjadi Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Menistakan itu namanya. Oke, paham. Gitu dong. Oke, satu lagi ya, terakhir ya. Iya. Apa? Ini. Dek, kamu kan Islam dong. Iya. Coba ambil kerudung dulu, tampilkan wajahmu. Ambil kerudung dulu, sana. Tuh kerudung dulu. Ambil kerudung dulu sana. Kerudung dulu. Kerudung dulu sana. Jangan marah-marah, sabar aku ambil. Nah, gitu dong. Kalau nggak ada kerudung, boleh korden tuh diambil. Pakailah itu. Jangan. Sabar dulu. Ya, silakan. Tapi yakin Islam ya, Dek ya? Islam ya dari lahir, tapi keluargaku rata-rata Kristen semua. Coba pas waktu sholat subuh berapa rakaat, Dek? Sholat apa? Sholat subuh. Usoli fardol subahi rakaat istaqbilal qiblat dan lillahi ta'ala Allah. Iya. Udah dites teman-teman, udah dites. Dah. Ya, udah kan? Udah. Umur berapa kalau boleh tempe? Kok tanya umur sih, Bang? Ya ada yang tanya di bawah. Ada yang belum nikah di bawah soalnya. Mau nikahin kamu? Enggak, saya mau belajar. Karena aku kalau udah kumpul tuh dikeroyok soalnya. Ditanyain. Ya gini. Kalau mereka menanyakan hal itu, coba tanyakan balik. Kalau mereka mengatakan Quran ini jiplak, coba tanyakan balik. Kalau boleh tahu, Yohanes 1 nomor 1 pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Itu nama Allah dapat dari mana, woi? Gitu, tanya gitu. Iya sih, Bang. Nama Allah itu dapat dari mana? Karena mereka itu terus gini pertanyaan yang kedua ya. Terus kayak gini, Anita kamu kan ngaji tuh. Iya aku ngaji, kenapa? Kamu tahu nggak apa yang kau baca? Kamu nggak tahu artinya kan? Aduh, bingung aku mau jawab nih. Jawabnya begini. Aja baca mantra katanya. Oh ya Allah, masa aku baca mantra sih? Iya, sabar. Jawabnya begini, Dek. Yang pertama. Iya, santai dulu. Yang pertama begini. Pada saat kita melakukan ritual ibadah, misal seperti sholat, kita harus menggunakan bahasa Arab. Yang notabene Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menggunakan bahasa Arab. Jadi kita nggak boleh bikin sendiri. Kalau mereka ibadah di hari Minggu, balik sekarang. Hari Minggu ada nggak contohnya dari Yesus? Tanya mereka, ada nggak perintah dari Yesus ibadah hari Minggu? Ayo, sampai kiamat. Katanya ke sinagog katanya. Tapi sinagog sama gereja beda apa sama? Mana aku tahu, Bang. Aku nggak pernah ke sana. Ya makanya ditanya sama mereka. Sama apa beda sinagog sama gereja? Tanya. Itu. Atau gini, kau telepon keluargamu sekarang, suruh naik ke sini. Jangan nanti berantem, Bang. Kita ini keluarga yang rukun, Bang. Ya yang berantem biar saya aja. Di Anita turun nanti. Jangan, nggak boleh. Keluarga kami itu keluarga Pancasila, Bang. Iya. Kalau Lebaran kita makan bersama, kalau Natal kita makan bersama. Nggak boleh, Natal nggak boleh datang di Anita, Natal nggak boleh datang. Datang, Pak, tapi kan tidak mengikuti ibadahnya, cuma kita makan bersama. Makan bersama dalam rangka apa? Ya kumpul keluarga tuh. Bukan, dalam rangka apa kumpul keluarga itu? Ya kumpul Natal. Makan doang. Natal. Ya kita ke sana kan mau ketemu keluarga kan mumpung Natal. Iya, dalam rangka apa? Bersama. Dalam rangka Natal bukan? Iya sih, pas pada saat Natal. Natal itu apa? Ulang tahun Tuhan bukan?
Iya. Berarti Dek Anita ikut merayakan ulang tahun Tuhannya mereka? Ya enggak, kan aku nggak pergi Kan? ke gereja, kan makan aja bersama. Iya, makan bersamanya itu dalam rangka ulang tahun Tuhan, nggak boleh. Terus piye bang? Ya sudah, cukup mengatakan bahwasanya mohon maaf kami nggak bisa datang karena ada acara keluarga. Selesai masalah. Ya Allah, selesai. Bang, kita udah biasa kayak gitu bang. Ya sudah, berarti Anda membiasakan. Hati-hati dek, soal akidah, tak kasih tahu ya. Kalau soal dosa-dosa yang lain Allah ampuni, hati-hati. Soal akidah, ketika Anda secara tidak sadar ya, Anda kan nggak sadar, di Anita kan nggak sadar. Secara tidak sadar, kok ternyata ikut dalam acara perayaan kelahiran Tuhan mereka yang notabene dianggap oleh Islam sebagai berhala, itu dosa besar loh dek. Kan dosa besar itu. Matanya yang penting tidak ikut ibadahnya, kan gitu. Salah, tetap salah. Meskipun nggak ikut ibadahnya, tapi ikut perayaannya nggak? Saya tanya sekarang, ikut perayaannya nggak? Iya. Ini makan-makan bang. Iya, pertanyaan saya, ikut perayaannya tidak? Perayaan. Ya makan-makan tuh perayaan bukan? Makan-makan tuh perayaannya bukan? Iya. Bentuk perayaannya apa? Makan-makan kan? Iya. Nah, perayaan apa itu? Perayaan ya Natal ya. Perayaan Natal kan? Iya. Hari lahir Tuhan. Betul. Loh, ayo coba mikir. Gak boleh. Berarti hari berikutnya aja gitu ya. Hari berikutnya. Jangan Nggak boleh ikut perayaannya, nggak boleh ritual ibadahnya, apalagi ritual ibadahnya. Ikut merayakannya tok. Jangankan mengucapkan aja haram, nggak boleh.